Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz Ridwan, Bapak Ibu jamaah pengajian Senin rutin yang berbahagia, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai hari ini alhamdulillah masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti acara kajian yang rutin ini. Baik, bersama-sama kita terlebih dahulu baca dengan pembacaan basmalah dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Raditu billahi rabba wa islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ustaz Ridwan monggo langsung mawon melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita pada bahasan hari ini ya, nyambung dari bahasan yang lalu yang mungkin kemarin terjeda oleh yang tematik. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan di siang ini kembali kita bisa hadir dan sama-sama belajar untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Tahdzib Sirah Nabawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang pada kesempatan di siang ini insya Allah kita akan masuk pada bahasan, melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu dari ungkapan yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari dunia, walam yashba min khubzis syairi, yakni minal adam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang dari roti gandum karena tidak punya. Karena memang tidak ada. Wa kana ya'ti syahru wasyahrani wa la yuqadu fi baitin min buyutihi narun. Dan berlalu sebulan atau 2 bulan, api tidak dinyalakan di rumahnya. Yang nggak masak. Karena memang tidak ada yang bisa dimasak. Nah, ini menunjukkan pada kita di bagian awal ini, ada bagian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari dunia tidak kenyang dari roti gandum, untuk menggambarkan kesederhanaan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau hidup dalam suasana yang sangat sederhana, sehingga di rumahnya beliau tidak biasa makan makanan yang beragam dan mewah. Beliau lebih banyak memikirkan umatnya atau rakyatnya, kalau dalam konteks beliau sebagai seorang khalifah, karena itu yang menjadi prioritas utamanya dan sekaligus menjadi tanggung jawabnya. Dan itulah yang diteruskan oleh para khalifah-khalifah sesudahnya.
Yang beliau sebagai seorang pemimpin, beliau memikirkan rakyatnya untuk jangan sampai beliau bisa makan kenyang, tapi rakyatnya kesulitan, rakyatnya kesusahan. Apalagi kalau sampai bermewah-mewahan, berlebih. Nah, keteladanan itu diteruskan oleh para khulafa'ur rasyidin. Maka kita temukan pada saat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menjadi khalifah, kita tidak dapati beliau-beliau orang-orang yang diliputi dengan kemewahan. Makan makanan yang enak-enak, sementara rakyatnya kesulitan. Rakyatnya kesusahan untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang berhubungan dengan makan, minum, dan kebutuhan pokok lainnya. Dan Nabi SAW memberikan keteladanan ini tentu agar menjadi panduan, contoh bagi siapapun yang hidup sesudahnya, sampai zaman kita sekarang. Dan keteladanan seperti ini, kalau kita bicara penerapannya, tidak harus menunggu berada pada posisi puncak pimpinan, misalnya sebagai seorang presiden. Yang seperti ini bisa dipraktekkan sebagai seorang gubernur, wali kota, bupati, atau kepala daerah, atau yang di bawahnya, camat, oleh lurah, atau kalau di sebuah instansi, kepala kantor, dan semacam. Berkaitan dengan yang disebutkan di sini, ada kalimat yang menjadi penjelasnya, yakni lil adam, karena tidak ada. Artinya bukan berarti bahwa orang tidak boleh makan enak. Kita semua pernah dapatkan hadis juga, Nabi SAW pernah makan yang enak. Tapi itu bukan menjadi kebiasaannya. Tiap hari makan enak, tiap hari bisa makan kenyang, tiap hari bisa tidur dan tinggal di tempat yang nyaman, di waktu yang sama, rakyatnya dalam kesulitan. Maka Nabi SAW memberikan keteladanan dengan makanan yang dikonsumsi, dan ini sekaligus juga menunjukkan kesederhanaan. Kesederhanaan ini berlaku untuk semua, siapapun kita. Dan sebagai pengikutnya, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita tentu berupaya sebisa mungkin mendekati seperti yang beliau praktekkan. Dan tadi kita sampaikan, tidak perlu menunggu bahwa kita jadi pemimpin baru seperti itu. Sebab keteladanan itu ketika sudah kita biasa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ini akan lebih mudah untuk diamalkan, dipraktekkan pada saat kita mendapatkan amanah-amanah. Kalau kita sudah terbiasa sederhana, kesederhanaan itu akan kita bawa kemanapun. Baik menjadi pemimpin maupun menjadi yang dipimpin. Sama juga dengan sebaliknya, ketika kesederhanaan itu tidak ada dalam kehidupan kita, maka susah dipraktekkan dalam kehidupan apapun, sehingga kalau mau dilakukan, maka yang muncul adalah pencitraan. Karena aslinya bukan orang yang sederhana. Selanjutnya, wa kana ya'ti syahru wasyahrani wa la yuqadu fi baitin min buyutihi nar. Kadang berlalu 1-2 bulan di rumahnya, atau di salah satu rumahnya dari sekian banyak rumah yang beliau miliki, maksudnya beliau punya rumah tangga lebih dari 1.
Dan semuanya sama polanya. Kesederhanaan. Jauh dari suasana kemewahan. Kita semua sangat yakin bahwa semua orang pasti suka. Ya, semua orang pasti suka dengan orang yang sederhana. Apapun posisinya. Kita suka dengan tetangga yang sederhana. Kita suka dengan teman yang sederhana. Kalau saya sebagai mahasiswa, saya suka dosen yang sederhana. Kalau saya berada di kampus, saya suka dengan pimpinan kampus yang sederhana. Dan sederhana bukan berarti tidak punya. Tapi sederhana bisa jadi punya, tapi kemudian diprioritaskan untuk yang lain. Kalau ada, bukan untuk dirinya dulu, baru orang lain. Maka kita dapati misalnya, seperti tadi kita sebutkan, Khulafa ar-Rasyidin. Bukankah Khulafa ar-Rasyidin itu asalnya orang-orang kaya? Abu Bakar itu orang kaya, bukan orang miskin. Maaf, bukan orang melarat, bukan orang yang minta-minta sana kemari. Kita semua kita tahu bagaimana Abu Bakar memerdekakan Bilal dengan harga yang mahal. Abu Bakar nggak mempersoalkan itu. Mau mahal sekalipun saya bayar. Kalau itu untuk kepentingan Islam. Nah, itu yang dimaksudkan. Utsman bin Affan, bukankah kita semua ketahui, beliau adalah orang yang sangat kaya. Ya, tentu kalau mau dirupiahkan, kekayaannya miliaran. Kalau menggunakan rupiah sekarang. Saya nggak tahu apakah sampai triliun, tapi yang jelas sangat kaya. Nah, tetapi kita juga dapati dalam kehidupannya, kita baca dalam sejarah Khulafa ar-Rasyidin, beliau juga hidup sederhana. Kita tidak mendapati pada saat Utsman bin Affan menjadi khalifah, beliau keluar ke sana kemari dengan pakaian kemewahan, pakaian yang bagus, kemudian pakai emas, pakai berlian, pakai ini, pakai itu. Kita tidak mendapati itu. Malah yang kita dapati, seperti waktu di bulan Ramadan, bagaimana Utsman bin Affan sangat dekat dengan Al-Quran, waktunya begitu banyak untuk Al-Quran, tapi juga ngurusi rakyatnya. Beliau orang yang perhatian dengan rakyatnya, tapi juga ibadahnya kuat. Sholat malamnya, tilawatil Qur'annya, sedekahnya, dan beberapa amal soleh lainnya. Termasuk satu amal solehnya adalah mudahnya menangis. Ya. Ini kebersihan hati. Demikian pula Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nah ini kembali ke sini. Jadi ini di rumah Rasulullah SAW. Fi baitin min buyutihi, itu untuk menunjukkan karena memang beliau punya rumah lebih dari satu. Maksudnya rumah tangga. Ada rumah tangga beliau dengan Aisyah, ada rumah tangga beliau dengan Ummu Salamah, ada rumah tangga beliau dengan semua istri-istrinya. Nah, tetapi yang sama adalah bahwa semuanya hidup dalam suasana kesederhanaan. Nah, selanjutnya wa kana ya'kulul hadiyata wala ya'kulus shadaqata. Nabi Shallallahu alaihi wasallam makan dari hadiah. Artinya beliau kalau ada orang yang menghadiahkan sesuatu, beliau menerima. Tetapi beliau tidak makan dari sedekah. Biasa kita membedakan sedekah ditujukan kepada fakir miskin. Ini maknanya. Maknanya adalah bahwa beliau menerima hadiah dan beliau tidak menerima sedekah. Itu maknanya. Dan ini adalah salah satu kekhususan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
keluarga Rasul SAW tidak boleh menerima sedekah. Pembeda yang sangat jelas antara hadiah dengan sedekah, bahwa hadiah adalah pemberian bukan karena hajat, karena kemiskinan, karena kefakiran. Seperti kalau kita dalam sehari-hari biasa misalnya memberi hadiah pada teman, bahkan kalau perlu memberi hadiah kepada orang yang kita sangat tahu persis kehidupan rumah tangganya, bukan dari orang yang tidak mampu. Tapi kita beri hadiah. Kita jalan-jalan, keluar kota, pulang, bawa oleh-oleh, lalu kita hadiahkan ke tetangga. Padahal tetangganya tetangga yang mampu, bukan fakir miskin. Kita berikan hadiah, kenapa? Karena ini adalah satu cara untuk menguatkan saling cinta di antara kita. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah kalian, agar kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Jadi memberi hadiah itu salah satu sarana untuk mengokohkan. Nah, kalau kita membawa oleh-oleh, itu bagian dari hadiah. Maka kita berikan kepada semua. Kaya, miskin, tua, muda, sama. Kita beri. Pekan lalu ketika kita membagikan daging kurban itu ada yang untuk hadiah dan ada yang untuk sedekah. Kalau yang untuk sedekah itu untuk fakir miskin. Makanya kenapa panitia bekerja untuk mendata fakir miskin yang perlu diberi jatah. Kalau perlu mereka diberi jatah lebih banyak. Nah, mereka diupayakan diberi. Nah, tetapi ada juga yang lain yang mendapatkan bagiannya itu apa? Orang yang mampu. Mereka dapat dari mana? Dari hadiah. Makanya di Idul Adha semua dapat. Kaya, miskin, tua, muda dapat semua. Kok bisa dapat? Ya, ada yang dapat karena sedekah, ada yang dapat karena hadiah. Memungkinkan semuanya. Kalau seandainya kurban itu hanya untuk sedekah, maka orang-orang kaya tidak dapat jatah. Kecuali mereka mengambil jatah daging mereka sendiri. Atau orang-orang yang mampu, yang bukan fakir miskin, mereka nggak dapat. Karena mereka bukan fakir miskin. Mereka tidak mendapatkan sedekah. Nah, sementara kalau hadiah bisa diberikan kepada orang yang bukan fakir miskin. Nah, kemudian berikutnya wa yukafi'u 'alal hadiyati. Kita lihat lanjutannya di sini. Wa yukafi'u 'alal hadiyati. Dan beliau membalas hadiah yang diberikan kepada beliau. Membalas, memberi hadiah itu maksudnya ayukafi'u di sini maksudnya adalah berusaha untuk membalas orang yang telah memberikan hadiah kepada beliau dengan balasan yang kira-kira mendekati seperti hadiah yang pernah diberikan. Kafa'ah itu akar katanya sama dengan istilah kufu. Oh, ini sekufu. Kufu. Yukafi'u itu hanya kufu. Jadi yukafi'u 'alal hadiah maksudnya ketika ada orang memberikan hadiah kepada beliau, maka beliau juga berupaya untuk bisa membalas pemberian tersebut pada kesempatan yang lain, di waktu yang lain, di tempat yang lain, yang kira-kira bisa membalas kebaikan orang tersebut. Nah, masing-masing kita bisa membayangkan bahwa membalas itu bisa jadi
tidak sama persis bendanya, tapi bisa jadi lebih kepada nilainya. Kemarin mereka kirim hadiah dengan hadiah A. Sebulan kemudian kita dapat kesempatan jalan-jalan, pergi keluar kota, terus pulang bawa oleh-oleh. Nah, kita berikan kepada yang bersangkutan. Ini hadiah. Bisa jadi barangnya berbeda, tapi kira-kira nilainya ya agak mendekati. Itu namanya yukafi. Tidak sama persis, tapi agak mendekati. Yang satu makanan, yang satu benda selain makanan. Ya, tapi kira-kira agak. Kalau bisa lebih tentu itu lebih baik. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ketika menerima hadiah, bukan berpikir cuma menerima hadiah, lalu berharap menerima hadiah lagi dari yang lain dan selesai. Malah justru berpikir gimana caranya bisa membalas kebaikan yang pernah mereka lakukan pada dirinya. Pada kesempatan yang lain, mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa membalas kebaikan tersebut. Ini yukafi'u alal hadiyah. Nah, kemudian yang berikutnya wa yakhsifun na'lah. Jadi tadi masalah hadiah, sedekah, itu menerima. Kemudian setelah itu yukafi'u alal hadiyah, berusaha untuk membalas hadiah yang pernah diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ini berhubungan dengan akhlak, karena tema kita ini berkaitan dengan akhlak Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat akhlak beliau ketika di rumah. Wa yakhsifun na'lah. Yakhsifu ini apa ini maknanya? Kita lihat di catatan kaki nomor 110, ada keterangan di situ. Yakhruzuhu wa yuslihuhu. Nah, jadi an-na'la itu artinya sendal atau alas kaki. Nah, yakhsifun na'la artinya beliau memperbaiki atau kalau perlu menjahit sendal kalau memang rusak atau putus. Kita bayangkan pada zaman itu yang namanya alas kaki tidak tersedia semudah dan sebanyak seperti zaman kita sekarang. Misalnya kalau kita punya sendal jepit, sekarang ini kalau sendal jepitnya sudah rusak dikit, ya bisa diikat. Ikatnya pakai apa? Macam-macam cara orang mengikat. Ada yang pakai tali rapia, ada yang pakai ini, pakai itu. Dan ketika sudah betul-betul rusak, beli lagi gampang. Kalau sekarang. Sama dari sisi ketersediaan sendalnya dalam jumlah yang banyak. Kita cari di warung dekat rumah ada, pergi ke tempat lain ada. Tersedia dalam jumlah yang banyak dan mudah didapatkan. Bayangkan ketika kita berada di sebuah tempat atau di satu waktu yang alas kaki tidak didapatkan dengan cara yang sangat mudah seperti sama kita sekarang. Maka apa yang dilakukan ketika rusak? Ya diperbaiki. Kalau talinya putus, nah gimana caranya mengatasi tali yang putus tadi? Pakai tali lagi, talinya pakai tali apa? Nah, itu yang namanya yakhsifun na'lah. Atau kalau bukan talinya, atau ada misalnya ada bagian yang lain yang kemudian rusak. Gimana cara memperbaikinya? Alasnya yang rusak, atau bagian pinggir kanan, pinggir kiri, depan, atau belakang yang rusak, gimana cara memperbaikinya? Biasa kalau kita di tanah air, mengenal ada yang namanya sol. Kalau itu sepatu. Berlaku juga untuk sendal pada jenis-jenis tertentu. Kan kita dapati ada sendal yang sering dipakai sampai akhirnya betul-betul sampai hampir habis dan betul-betul ada yang sampai habis. Sampai berlubang. Karena saking seringnya dipakai. Nah, kalau mau diperbaiki gimana caranya? Nah, Nabi SAW mengerjakan hal seperti itu di rumahnya.
Sehingga kita bisa membayangkan keterampilan itu pun dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya alas kaki atau sendal bisa dibayangkan kalau hanya punya cuma satu, itu pasti berkali-kali memperbaiki dalam rentang waktu sekian tahun. Jangan dibayangkan seperti kita yang mungkin punya sepatu, punya sendal kulit, kemudian ada sendal jepit, punya sendal jepit pun kadang-kadang lebih dari satu, sehingga semuanya tuh kondisinya dalam 2 tahun, 3 tahun masih relatif baik. Karena apa? Karena kalau ke kantor pakai sepatu, nanti kalau di rumah pakai sendal jepit. Kalau bepergian cukup pakai sendal kulit dan nggak pakai sendal jepit dan nggak pakai sepatu. Sehingga penggunaan yang satu dengan yang lain itu bisa bergantian dan nggak cepat rusak. Tapi kalau kita menggunakan satu dan dipakai kemana-mana, maka sudah bisa dibayangkan pasti cepat, ya, lebih cepat rusak. Karena penggunaan yang sering, setiap hari pakai itu. Sementara kita dapati Nabi SAW bukan orang yang seperti sebagian kita yang punya alas kaki banyak. Bahkan sebagian kita ini sepatu aja lebih dari satu. Sepatu mungkin ada yang 2, bahkan ada yang mungkin 3. Jadi nggak cuma satu. Itu sepatu. Kemudian sendal, yang bukan sendal jepit, juga ada yang punya lebih dari satu. Kemudian sendal jepitnya nanti lain lagi. Nah itu kalau kita tidak merasakan, kita jarang memperbaiki ya karena memang banyak pilihan, gonta-ganti. Nah ini sekaligus juga menggambarkan bagaimana Nabi SAW mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ya, termasuk dalamnya adalah memperbaiki yang perlu diperbaiki. Kalau sendalnya rusak, diperbaiki. Kemudian wayarqa'u tsauba, dan menjahit bajunya. Menjahit baju kalau apa? Kalau bajunya ada yang sobek. Nah, ini menjadi salah satu keterampilan yang perlu kita pikirkan untuk selain kita miliki kalau belum punya, juga kita latih pada anak-anak kita. Dan jangan membayangkan bahwa yang namanya menjahit itu untuk anak perempuan atau untuk ibu-ibu. Nabi SAW melakukan. Meskipun bukan profesi, ya, bukan profesinya menjahit pakaian, bukan. Tapi kalau ada pakaian yang rusak, pakaian yang sobek, pakaian yang perlu dijahit, bisa menjahit. Ketidakmampuan sebagian kita mengerjakan pekerjaan ini, akhirnya kita serahkan kepada orang lain. Jika bajunya perlu dijahit, nggak bisa jahit, cari tempat jahit, cari tukang jahit. Ketika sepatunya, sendalnya rusak, cari tukang sol sepatu. Karena nggak bisa. Dan ini kalau diteruskan lagi, karena nggak bisa, ya anggota keluarga yang ada nggak bisa potong rambut, bergantian, akhirnya apa? Cari tempat potong rambut. Karena nggak bisa potong rambut. Ketika nggak bisa, nah, pekerjaan rumah yang semakin banyak tidak bisa dikerjakan, akhirnya dikerjakan oleh orang lain dan mengeluarkan biaya untuk itu. Akhlak berikutnya, wa ya'udul marid, dan beliau menjenguk yang sakit. Ketika menyebut al-marid, kita dapati dalam sirah nabawiyah, al-marid yang beliau jenguk bukan hanya al-marid itu muslim. Kita dapati dalam hadis ketika Nabi SAW menjenguk ada orang Yahudi yang sakit. Dan beliau menjenguk anak Yahudi yang sakit. Bapaknya Yahudi, anaknya juga begitu. Dan Nabi SAW menjenguk.
Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana beliau menjenguk orang sakit, sampai yang beragama lain pun beliau jenguk. Jadi yang dijenguk bukan hanya orang seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, tapi juga yang lainnya. Kemudian kalau bicara tentang keutamaan menjenguk orang sakit, kita bisa dapatkan dari beberapa sumber yang lain. Lalu berikutnya wa yujibu man da'ahu min ghaniyyin wa faqirin wa daniyyin wa syarifin. Beliau memenuhi undangan dari siapapun yang mengundang beliau. Ya, siapapun yang mengundang, beliau penuhi undangannya, baik yang mengundang itu orang kaya, orang miskin, orang yang dianggap hina, atau orang yang dianggap mulia. Jadi, kalau bahasa kita sekarang tidak pandang bulu siapapun yang mengundang. Bukan karena yang mengundang ini orang terhormat, orang terpandang, atau orang kaya, maka dipenuhi undangannya. Tapi karena yang mengundang orang miskin, nggak diperhitungkan di masyarakat, di kampung, maka tidak memenuhi undangannya, tidak. Beliau memenuhi undangan semua. Misalnya ada undangan walimah, undangan pernikahan, maka beliau penuhi undangannya. Oh, tapi ini yang mengundang miskin, meskipun miskin beliau datang. Tapi ini yang mengundang bukan orang terhormat, meskipun yang mengundang bukan orang terhormat. Artinya bukan orang yang terhormat dan terpandang di masyarakat. Beliau penuhi undangan. Nah, kemudian yang terakhir untuk siang ini adalah di sini ada ungkapan wala yahqiru ahadan. Dan beliau tidak pernah merendahkan orang sama sekali. Siapapun orangnya, beliau tidak pernah merendahkan. Misalnya ada orang yang dianggap hina oleh masyarakat. Beliau sama sekali tidak merendahkan. Ini cuma pekerjaannya tukang ini, tukang itu, enggak. Mereka bukan orang yang layak untuk dihina. Ya, bukan orang yang layak untuk dihina. Meskipun pekerjaannya dianggap pekerjaan yang tidak terhormat bagi sebagian masyarakat. Karena kadang-kadang orang melihat seseorang itu terhormat dengan tidak, bicara realita di masyarakat yang bukan mengacu kepada syariat. Orang dianggap terhormat itu dilihat dari pekerjaannya. Beliau pekerjaannya terhormat. Kalau ini pekerjaannya cuma tukang sampah. Apakah mulia dengan tidaknya seseorang itu dilihat dari pekerjaan? Sementara dua-duanya pekerjaan yang halal, sama-sama mencari nafkah yang halal. Nah, kemuliaan bukan diukur dari jenis pekerjaan. Kalau semuanya halal dengan halal. Tentu kalau yang satu halal, satu haram, menjadi berbeda. Bahkan kadang-kadang di tempat kita, bisa jadi ada yang nampak terlihat seperti mulia, hanya karena pakaiannya bersih dan rapi, tapi pekerjaannya sebetulnya hina. Pekerjaannya tercela. Misalnya, pekerjaannya justru memanfaatkan jabatannya atau pekerjaannya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang diharamkan dan merugikan orang banyak. Maka yang seperti ini hina. Nabi SAW tidak menghina seorang pun ketika orang berada pada posisi yang tadi disebutkan kaya, miskin, tua, muda, dianggap mulia, dianggap hina oleh masyarakat. Berbeda dengan ketika Nabi SAW merendahkan orang dengan sifat tertentu yang merupakan sifat keburukan. Baik itu kekufuran, kemunafikan, atau kecurangan, atau kebohongan, dan sifat-sifat yang lain. Beliau merendahkan itu ya karena memang sifat tersebut, bukan orang.
sifat. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul lil mutaffifin. Ini orang-orang yang hina. Karena apa? Karena perbuatannya. Bukan karena orang tersebut, tapi karena perbuatannya. Jadi orang asalnya netral. Tapi dia menjadi mulia dan tidak mulia karena iman dan perbuatannya. Demikian ulasan kita untuk kesempatan di siang ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.